Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Dewi dari Tadris IPA Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi organ sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh. Zat yang dikeluarkan itu sudah tidak dibutuhkan kembali oleh tubuh. Organ-organnya terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Organ yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan alat pengeluaran zat sisa yang utama pada manusia. Ginjal manusia terdiri dari 2 buah ginjal dan berbentuk seperti kacang merah, terletak pada dinding perut bagian belakang, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, terbungkus lapisan lemak yang tebal. Fungsi dari ginjal yaitu sebagai pengaturan keseimbangan air, pengaturan konsentrasi garam dan keseimbangan asam basa darah, pengeluaran bahan buangan yakni zat sisa dan kelebihan garam. Zat yang dikeluarkan yaitu urin yang melalui 3 tahap yakni filtrasi yang menghasilkan urin primer, yang kedua yaitu reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur ginjal. Yang pertama yaitu kapsul. Kapsul ini merupakan lapisan paling luar penyusun ginjal. Yang kedua yaitu korteks, lapisan kedua penyusun ginjal. Yang selanjutnya itu medula. Ada arteri sebagai jalan masuknya atau keluarnya aliran darah. Ada piala ginjal yaitu puncak atau ujung ginjal. Yang terakhir yaitu ureter sebagai saluran pengeluaran zat sisa yaitu urin yang dihasilkan oleh ginjal. Organ yang selanjutnya yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia. Letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan, berwarna merah tua dengan berat mencapai 2 kg pada orang dewasa. Hati ini terbagi menjadi 2 lobus, kanan dan kiri. Fungsi dari hati yang pertama menghasilkan empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit, mengubah zat gula menjadi glikogen dan menyimpannya sebagai cadangan gula, membentuk protein tertentu dan merombaknya, tempat untuk mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Selanjutnya, fungsi dari hati yakni tempat pembentukan protombin yang berperan dalam pembekuan darah. Zat yang dihasilkan oleh hati ini yakni empedu. Zat racun
yang masuk ke dalam tubuh akan disaring terlebih dahulu di hati sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hati menyerap zat racun seperti obat-obatan dan alkohol dari sistem peredaran darah. Organ yang ketiga yakni paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Selain merupakan salah satu organ dari sistem ekskresi, paru-paru juga merupakan salah satu organ yang menyusun sistem organ pada sistem pernapasan. Fungsi dari paru-paru yakni mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Zat yang dikeluarkan yakni karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida, yakni melalui proses pertukaran gas. Setelah membebaskan oksigen, sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Organ yang terakhir dari sistem ekskresi yaitu kulit. Fungsi dari kulit yang pertama mengeluarkan keringat, pelindung tubuh, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, serta tempat pembuatan vitamin D dan dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Zat yang dikeluarkan yakni berupa keringat. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat. Epidermis atau kulit ari tersusun oleh sejumlah lapisan sel yang pada dasarnya terdiri atas 2 lapisan, yakni lapisan tanduk yang merupakan lapisan epidermis paling luar, serta lapisan Malpighi, yakni lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk. Tersusun pula atas dermis, yakni kulit jangat, merupakan lapisan kulit di bawah epidermis. Di dalam lapisan ini terdapat beberapa jaringan. Yang pertama kelenjar keringat, yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Keringat tersebut bermuara pada pori-pori kulit. Yang kedua, kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak guna menjaga rambut tidak kering. Selanjutnya, pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke semua sel atau jaringan, termasuk akar rambut. Terdapat pula ujung-ujung saraf. Yang ketiga, penyusun dari kulit ini yakni jaringan ikat bawah kulit. Di bagian ini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Fungsinya yaitu untuk penahan suhu tubuh dan cadangan makanan. Sekian materi dari sistem ekskresi, organ sistem ekskresi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran biologi selanjutnya.